Bayangkan, malam tahun baru yang harusnya penuh pesta justru berubah jadi mimpi buruk ketika satu peluru yang tak terlihat mulai merenggut nyawa siapapun yang bergerak. Tanpa suara, tanpa jejak, tanpa motif. Dan yang lebih mengerikan, pelakunya seakan menikmati setiap nyawa yang jatuh. Ini bukan penembakan biasa. Ini pembantaian dari seseorang yang tembakannya sempurna, tapi pikirannya rusak. Dan malam itu, kota Baltimore baru sadar ada monster yang sedang lapar dan ia memburu manusia dari balik jendela. Tanpa berlama-lama, inilah dia alur cerita To Catch Killer. Di malam tahun baru yang harusnya penuh kembang api dan harapan hidup lebih baik, Baltimore malah dapat kejutan spesial. Seorang penembak jitu misterius yang menembaki orang dari kejauhan tanpa motif, tanpa jejak, dan tanpa sedikit pun rasa bersalah. Tahun baru mendadak berubah dari meriah menjadi mencekam. Sementara itu, seorang polisi wanita bernama Eleanor yang mentalnya sekeras baja dan rambutnya tetap rapih meski lari-larian, mendapat laporan dari sebuah restoran yang terganggu oleh seorang nenek nyentrik. Tapi, laporan itu tidak sempat ia selesaikan karena berita yang jauh lebih gawat masuk. Telah terjadi penembakan massal tak jauh dari lokasi. Tanpa banyak mikir, karena ini bukan saatnya mikir, ini saatnya ngegas. Eleanor langsung menuju TKP. Di sebuah hotel, ia mematikan semua lampu dan meminta semua orang menjauh dari jendela. Dalam kepalanya hanya ada satu misi, jangan biarkan si sniper dapat jatah kill lagi. Tapi ternyata penembak ini bukan hanya akurat, dia juga acak, menembaki gedung yang bahkan tidak ada urusannya dengannya. Random parah, serandom temen yang kalau ditanya mau makan apa jawabnya terserah. Laser-laser petugas akhirnya diarahkan ke titik asal tembakan, dan satu apartemen teridentifikasi sebagai sarang si penembak misterius. Namun sebelum mereka mendekat, boom! Sebuah ledakan besar mengguncang gedung. Penghuninya lari tunggang langgang, ada yang bawa koper, ada yang bawa kucing, ada juga yang cuma bawa sendok. Itu pun mungkin ketemu di jalan karena panik. Eleanor mencoba masuk ke daerah itu, tapi hampir tumbang karena lupa pakai masker. Ya, bahkan pahlawan juga bisa error system. Tapi momen dramatis itu ternyata cuma halusinasi karena sempat pingsan. Wajar, yang penting kameranya tetap fokus. Hey. She's alright, she just fainted. Sometimes I do have that effect. I'm good, thank you. I'm sorry. Tak lama kemudian hadir Geoffrey Lamarck, pimpinan FBI yang wajahnya selalu mirip orang kurang tidur tapi tetap jenius. Ia langsung minta semua data pemilik apartemen. Hasilnya, unit itu kosong. Kosong, Paul. Kosong seperti dompet tanggal tua. I heard. 17 flights and no gas mask. You're wasting precious medical time here, Falk. Forget about the warrants. We'll just ask permission. Anyone gets antsy, you're the one we want. Di markas, Geoffrey memimpin rapat besar. Ia menjelaskan 3 kemungkinan pelaku. Pertama, pelaku ini profesional luar biasa. Tidak ada selongsong, rambut, sidik jari, bahkan bekas keringat pun tidak ditemukan. Kedua, bukan kelompok pemberontak, karena akurasinya terlalu sempurna. Ketiga, ada potensi pelaku punya gangguan mental berat. Intinya, ini kasus berat, bukan kasus yang bisa diselesaikan pakai feeling dan teh hangat. Depression, anxiety, schizophrenia. Minds open. Don't start out picturing. Di saat berbincang dengan rekannya usai rapat, Eleanor tiba-tiba melontarkan analisis yang membuat Geoffrey menoleh. Baginya, sang sniper ini adalah predator. Setelah membunuh 29 orang, ia seperti predator yang sudah kenyang. Dan jika lapar lagi, ia akan kembali, lebih sadis,
lebih berani. Komentar yang mengerikan, logis, dan sedikit membuat Geoffrey berpikir, oke, anak ini bukan sembarang anak. Lamar. The number of Keesokan paginya, setelah sesi meditasi lewat berenang, ada orang healing lewat musik, ada juga yang healing lewat nyantai setengah tenggelam. Eleanor dipanggil untuk bertemu Geoffrey di kedai kopi. Di sana, Geoffrey menawarinya bergabung dengan tim FBI. Alasannya simpel, dia butuh otak yang bekerja secepat otak Eleanor. I can think of two reasons why you might be getting a good read on this guy. One, Tak lama, muncul Jack, tangan kanan Geoffrey yang wajahnya selalu terlihat seperti berkata, "Saya sudah lihat lebih banyak kriminal daripada jumlah mantan kamu." Mereka bertiga langsung meluncur ke rapat tim. okay, people. There are also significant blind spots, including the service bay and the second floor hallway window. Di rapat itu, Jack menyampaikan bahwa beberapa bulan lalu ada 3 petugas kebersihan yang pernah masuk ke apartemen pelaku. Salah satunya adalah pria bernama Asur, orang yang punya 2 pekerjaan sekaligus. Sibuk memang, tapi sibuknya untuk apa? Masih tanda tanya besar. Something here. Height, weight. Small entrance, large exit on hall. One shot per... Penyisiran pun dimulai. Dan tiba-tiba muncul Frank, agen sok jago yang kerjanya bikin Geoffrey naik tensi. Dia menggerebek tanpa bukti, tanpa logika, dan tanpa koordinasi. Pokoknya tanpa hal-hal penting yang harusnya ada. How do they access the apartment? The Romanis, they live above. Saat tim hendak menangkap target, pria yang mereka incar malah melompat dari ketinggian dan tewas seketika. Seluruh FBI terdiam. Geoffrey langsung naik pitam. Mana senjatanya, Frank? Dan sejak kapan bocil cupu bisa jadi sniper kelas dunia? Ternyata anak itu bukan pelaku, hanya korban dari analisis spontan yang terlalu spontan. Competing with 6 other states for a $9 billion gas plant. I need the So 3 painters work the apartment. We've got Rod. Investigasi berlanjut. Para petugas kebersihan diperiksa. Tidak ada yang janggal. Tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Namun, data Asur tetap yang paling menarik. Karena dia adalah orang terakhir yang punya akses ke unit itu. Fireworks, we were there. Scary shit. A million selfies. That's my mother-in-law. Perlahan tapi pasti, puzzle ini membentuk satu kesimpulan menakutkan. Pelaku bukan orang biasa. Ia bayangan tanpa jejak, tanpa motif, tapi memiliki kemampuan teknis mengerikan. Seorang sniper dengan kepala dingin dan hati yang sama sekali tidak ada. Agar warga tidak terus-menerus hidup dalam kecemasan, Eleanor memutuskan meninjau seluruh rekaman CCTV dan video amatir saat ledakan terjadi. Tapi hasilnya, nihil. Tidak ada satupun orang yang berperilaku mencurigakan. Semua terlihat normal. Kecuali ledakannya tentu saja. Karena penyelidikan hari itu tidak membuahkan apa-apa, tim memutuskan untuk melanjutkan investigasi besok. Saat hendak pulang, Geoffrey mengajak Eleanor makan malam karena ada sesuatu yang penting ingin ia bahas. Eleanor mengiyakan meski raut wajahnya seperti berkata, "Tolong bukan evaluasi kinerja." Yeah, but when you sign, you're a part of the game. And when you don't, they replace you. Jesse Capleton operates my boss, who operates him in return. Namun setelah makan malam, justru Geoffrey yang kaget mengetahui satu fakta besar. Eleanor selama ini tidak sepenuhnya jujur. Ternyata sebelum menjadi polisi, ia pernah mencoba melamar ke biro tempat Geoffrey bekerja. Dan ditolak mentah-mentah karena masa lalunya yang cukup gelap. Dulu, Eleanor dikenal agresif, sulit bergaul dan punya kecenderungan adiktif. Dari minuman haram sampai narkoboy, semua pernah dicicip. Lalu Geoffrey bertanya,
Kalau begitu, kenapa memilih jadi polisi? Lectured that something fucked you up and pretty badly around the age of no fruit. Did something happen back then? Is this necessary? It's not. Dengan tenang, Eleanor menunjukkan bekas sayatan di kedua tangannya. Ia menjelaskan bahwa bergabung ke pasukan keamanan adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya dari jatuh lagi ke masa kelam. Masa lalu tidak menentukan kecerdasanku, katanya. Dan di titik itu, Jeffrey seperti melihat sosok yang jauh lebih tangguh dari sekedar agen biasa. Meant to. You can do it right here on the spot. Not today. You'll notice the difference in just 5 minutes. Cerita lalu beralih ke sebuah mall. Tampak seorang pria yang ternyata adalah otak di balik pembunuhan berantai masuk ke toilet. Salah satu pengunjung melihatnya membersihkan diri di wastafel dan langsung melapor karena tingkahnya mencurigakan. Tidak lama, pria itu terlihat memungut sisa makanan dari tempat sampah. Bukan karena hobi ekstrim, tapi karena lapar tingkat darurat. 2 petugas keamanan datang menghampiri dan meminta ia membuka tas. Tapi, petugas tersebut belum sadar malaikat maut sedang menatap dia. Now, please, open the bag. Sir, don't make me ask again. Open the. Sementara itu, Eleanor mendatangi toko perlengkapan senjata untuk mencari tahu jenis senapan yang digunakan si pelaku. Pemilik toko menjelaskan bahwa senjata tersebut bukan barang pasaran, melainkan milik Departemen Pemerintahan. Artinya, pelaku punya akses yang tidak sembarangan. Mr. Lasky, I'm gonna need a list. Tak lama, Geoffrey menelpon dan meminta Eleanor segera ke mall. Dan setibanya di sana, pemandangan horor langsung menyambut. Hampir seluruh petugas keamanan tewas. Di ruang monitoring, Eleanor menyimpulkan bahwa tujuan pria itu sebenarnya bukan membunuh. Ia hanya ingin membersihkan diri dan mencari makanan. Namun karena diganggu, ia terpaksa membalas. Setelah itu, ia membuang semua pakaiannya ke tong sampah. He came here to eat, to get new clothes. Jack memeriksa laporan pengangkutan sampah, dan ternyata pakaian pelaku sudah dibawa ke tempat penampungan. Mereka langsung menuju lokasi. Sementara Geoffrey tak bisa ikut karena harus menghadiri rapat penting. Sebelum berpisah, ia menegaskan, pakaian itu harus ditemukan. Dari sana, identitas pelaku bisa dilacak. Beberapa jam kemudian, pakaian berhasil ditemukan dan langsung dibawa ke tim forensik. Namun, hasilnya mengecewakan. Pelaku tidak memiliki identitas, tidak ada catatan resmi, tidak ada data biometrik. Seolah-olah orang ini tidak pernah terdaftar sebagai manusia. Di saat yang sama, kasus ini mulai viral. Media meminta warga melapor jika melihat seseorang yang mencurigakan. Tak lama, sebuah pesan suara misterius masuk. Suara AI seorang pria yang mengaku sebagai dalang pembunuhan, bahkan menantang akan melanjutkan aksinya. Untungnya, Jack berhasil melacak sumber sinyal suara tersebut, dan tim bergerak. Adegan berpindah pada 4 pria yang menuju minimarket. Salah satu dari mereka adalah orang yang menelpon stasiun TV, mengaku sebagai pelaku. Di luar bangunan, tim Geoffrey sudah siap mengeksekusi penangkapan. Operasi dimulai dengan mengarahkan pelanggan keluar. Namun ketika Eleanor hendak memperingatkan seorang kakek yang pendengarannya agak low volume, terjadi salah paham yang memicu baku tembak. Eyes on me! Hasilnya, hanya satu yang selamat. Dan setelah diinterogasi, mereka bukanlah pelaku asli. Mereka hanya numpang tenar dengan mengaku-ngaku. Cerita kembali ke kantor pusat biro. Rapat darurat dimulai. Atasan Geoffrey menegur keras karena kasus ini belum terpecahkan. Bahkan mempertanyakan keputusan Geoffrey merekrut Eleanor yang dianggap bermasalah. Geoffrey membela diri dan timnya habis-habisan, namun tetap tidak mengubah keputusan. Mereka berdua dipecat secara halus tetapi
menyakitkan. Sesampainya di rumah, Eleanor merasa bersalah karena tindakannya membuat Jeffrey kehilangan jabatan. Ia berendam sambil memikirkan semuanya. Dan tiba-tiba, satu hal mencurigakan terlintas. Bagaimana mungkin Asur, petugas kebersihan yang ia interogasi, bisa punya 2 pekerjaan sekaligus? Tanpa pikir panjang, Eleanor langsung mencari Asur. Sesampai di sana, Asur berkata ia akan menjelaskan setelah Jeffrey datang. Dan ketika semuanya berkumpul, barulah Asur mengaku bahwa suatu hari ada pria asing yang menawarkan diri bekerja tanpa bayaran. Bahkan ia meminta gajinya dialihkan ke rekening Asur. Pria itu bernama Dean Posey, mantan narapidana yang pernah bekerja di rumah pemotongan hewan dekat lokasi kejadian. Jeffrey meminta sketsa wajahnya dibuat, lalu mereka bergegas menuju tempat Dean bekerja. Di sana, seorang staf jagal bernama Ramona mengenali Dean sebagai pria pendiam, murung, dan tertutup. Joffrey pun berasumsi bahwa Dean mungkin punya gangguan mental yang muncul saat ia merasa tertekan. Dan perjalanan mereka membawa keduanya sampai ke rumah Dean, di mana mereka disambut oleh seorang wanita tua, ibu dari Dean Posey. I haven't seen him for a long time. Sorry. Sang ibu langsung sadar kalau Jeffrey ini bukan petugas meteran listrik, tapi agen FBI beneran. Namun dengan sangat ramah, beliau mempersilahkan mereka masuk. Disinilah ia mulai bercerita bahwa Dean, putranya, sudah lama berubah. Beberapa tahun terakhir, Dean jarang pulang dan lebih memilih hidup menyendiri di tengah hutan, kayak introvert level dewa. Dulu, waktu masih bocil, ayah Dean sering mengajaknya berburu. Sayangnya, hobi itu berubah jadi obsesi. Sampai pada suatu hari, Dean tanpa sengaja menembak ayahnya sendiri. Sejak kejadian itu, sifatnya makin tertutup, menjauhi keramaian dan akhirnya berhenti sekolah. Bang. 2 pellets got him in the head. We never forgave each other. Sang ibu kemudian mengakui hal yang lebih mencengangkan. Dean ternyata sudah menewaskan sekitar 50 orang dalam waktu dekat. Dan itu belum termasuk korban masa-masa sebelumnya. Tapi sebelum para agen sempat mencerna informasi itu, Dean yang sejak tadi mengintai dari luar rumah langsung menembak Joffrey tanpa basa-basi. He'll kill you. He will kill you. Tembakannya presisi, dingin, dan mematikan. Spontan, Ibu Dean panik dan meminta Eleanor untuk tidak bergerak sedikit pun, karena ia tahu anaknya sudah siap menembak siapa saja. Dengan tenang, Eleanor mencoba bernegosiasi. Ia memanggil Dean, meminta agar dia menyerah dan berjanji akan melindunginya. Setidaknya mendapat keadilan yang layak. Namun, di sisi lain, sang ibu yang sudah tak kuat menanggung sikap anaknya, memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Sebuah keputusan tragis yang membuat suasana makin mencekam. Untuk pertama kalinya, Dean muncul dari persembunyiannya. Ia berhadapan langsung dengan Eleanor dan mengungkap alasannya melakukan semua pembunuhan. Menurutnya, manusia itu terlalu ribut setiap kali merayakan sesuatu. Dan kebisingan itu, entah dari pesta, kembang api, atau keramaian, selalu mengganggu dirinya. Karena itulah selama bertahun-tahun, ia membunuh hampir 200 orang. Tujuannya sederhana, tapi gila. Membuat publik takut merayakan tahun baru. Eleanor masih mencoba membujuk. Jika Dean menyerahkan diri, ia janji semua permintaan Dean akan dipenuhi dan ia akan mendapat perlindungan. Tapi Dean tidak percaya. Baginya, setelah persidangan selesai, hukuman tetap akan jatuh kepada dirinya. This doesn't hurt, Dean. You are entertainment. Your fucking caves.
night there were so many. Tak lama kemudian terdengar suara polisi yang tiba di lokasi. Dean langsung melumpuhkan Eleanor dan menyeretnya ke sebuah ruangan tersembunyi. Eleanor diikat, tak bisa melakukan apa-apa, sementara di luar polisi mulai mengepung rumah. Get out of the shed right now with your arms raised. I want you to walk out of there right now. Dari balik jendela, Dean menembak petugas satu persatu. Chaos pun terjadi dan polisi terpaksa mundur sambil meminta bantuan markas pusat. Saat pasukan lengah, Dean memasang beberapa jebakan peledak bersiap melakukan perlawanan habis-habisan. Eleanor memohon agar ia berhenti, mengatakan bahwa tindakan Dean hanya akan menambah korban. Ia janji akan melindunginya sampai akhir. Anehnya, kata-kata itu sempat membuat Dean tenang, tapi hanya sebentar. Dalam momen genting, Eleanor menggigit Dean hingga membuatnya berdarah. Cara klasik tapi efektif. Alih-alih membalas, Dean justru memilih kabur keluar rumah dan mengalihkan perhatian polisi agar Eleanor selamat. Eleanor berhasil melepaskan ikatannya dan keluar dari persembunyian. Di sana, ia bertemu Jack yang langsung syok melihat kondisi Eleanor dan mendengar Geoffrey sudah tewas. Sementara itu, Dean mencoba melarikan diri ke hutan. Namun karena luka gigitan itu membuatnya banyak kehilangan darah, jejaknya jadi mudah diikuti. Setelah berlari sekitar 600 meter, Dean akhirnya terkepung. Dan daripada hidup sebagai buronan atau meringkuk di sel isolasi, Dean memilih melawan hingga tetes darah penghabisan. Adegan beralih ke proses interogasi. Para petinggi biro akhirnya mengakui bahwa Eleanor memiliki kemampuan penyelidikan yang luar biasa. Mereka meminta Eleanor memberi pernyataan palsu ke publik agar kesalahan biro tidak tercium. Eleanor menolak. Ia kecewa karena biro telah meremehkan kerja keras Geoffrey dan bahkan memecatnya tanpa alasan adil. Namun sebuah ancaman dilontarkan. Jika Eleanor buka suara, mereka akan menjebloskannya ke penjara karena ia dan Geoffrey masuk ke rumah Dean tanpa mandat resmi yang menyebabkan banyak polisi tewas. Tersudut, Eleanor akhirnya menyetujui memberikan pernyataan palsu. Dengan satu syarat, seluruh uang asuransi dan medali kehormatan harus dipersembahkan untuk mendiang suami Geoffrey. Disinilah akhirnya terungkap. Geoffrey ternyata adalah seorang gay sejati dan ia hidup bersama pasangannya. Sebuah twist yang menutup kisah ini dengan elegan namun menyakitkan. Dan dengan begitu, film pun selesai.